Iya, kadang-kadang kok kita punya ide-ide hebat bagaimana menjalankan bisnis, tapi modalnya. Nah, ini ada 7 cara bagaimana Anda bisa mendapatkan modal untuk berbisnis. Yang pertama, Coach. Yes, pertama modal kita adalah modal yang diberikan oleh Tuhan, yaitu modal semua panca indera kita. Visi kita yang Visi ada. kita. Ya, ada cerita tentang modal dengkul ini saya baca waktu kecil. Jadi ada orang ingin kaya, pengangguran, lalu dia melihat ada opportunity dengan jualan kodok. Oh. Dia lihat kodok dapatnya dari mana? Oh, dari sawah. Dia pergi ke sawah, tangkap kodok hijau, lalu dia pergi ke pasar, dijual. Tangkap lagi besoknya jual lagi. Jadi setiap hari seperti itu, walaupun dia harus jalan kaki dari sawah sampai ke pasar. Tapi lama-lama karena dia tekun, akhirnya bisnisnya menjadi besar dan dia menjadi saudagar yang sukses. Lalu kalau orang tanya, modalnya dari mana sih? Dia bilang modalnya modal dengkul. Karena betul-betul dia hanya menggunakan dengkul untuk jalan kaki, dengkul untuk cari pergi ke berjongkok sawah, menangkap untuk kodok. jongkok. Harus kuat dengkulnya. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh Tuhan. Bahan baku kita adalah rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki. Itu yang modal pertama. Jadi kesehatan kita itu juga merupakan modal ya. Yes, kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Betul. Baik, ada telepon dulu kita angkat. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, motivator. Halo, selamat malam. Ibu, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Eli di Cikampek. Halo Mbak Feni yang cantik. Aduh, terima kasih Bu Egi. Malam Coach. Selamat malam. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Coach, aku punya rencana. Anak-anak aku tuh pengen. Ya Bu, Bu Eli. Halo. Anak-anak aku mau buka butik itu. Ya. Rencananya, tapi aku sebagai mamahnya kadang worry gitu, belum apa-apa takut bangkrut kan gitu. Sementara itu buat anak-anak ABG aja gitu. Terus yang aku tanyakan begini, Coach, aku mau bisnis itu yang selalu lancar, nggak mau rugi gitu. Bagaimana step-stepnya? Seperti itu, awalnya harus bagaimana dulu marketingnya. Baik. Bu Eli, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Wah ya, ini semua orang nih kalau bisnis nggak mau rugi. Ya, tapi saya mau jelaskan ke Bu Eli dulu ya. Kalau Ibu Eli menanam saham di pasar modal, tetapi tidak pernah ada pergerakan naik dan turun, semuanya flat begitu. Bagus atau nggak bagus? Ya nggak untung-untung. Otomatis dia nggak akan untung-untung. Begitu juga dengan bisnis. Bisnis itu sukses karena ada naik dan turun. Disitulah opportunity muncul. Saat turun harus kita lihat ada kesempatan apa. Saat naik kita harus pikirkan apa yang sedang bagus ya bisnisnya. Jadi dilihat dari segi yang selalu positif. Tidak ada istilah bangkrut di dalam bisnis kecuali kita memutuskan untuk bangkrut. Setiap kali mentok di suatu usaha, seharusnya akan ada pintu lain yang sedang terbuka untuk kita lihat usaha lain. Jadi tidak ada istilah selesai. Ini kayak kita bertandingan. Jadi mindsetnya dulu ya. Mindsetnya dulu ya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir dengan bangkrut selama semangatnya masih ada, ambisinya masih ada, optimismenya masih ada. Lalu untuk anak-anak, kalau memang mereka punya passion untuk mencoba sesuatu, cobalah hal-hal yang reasonable dan bisa diwujudkan. Diwujudkan. Lalu biarkan mereka belajar dari yang kecil. Kalau bisa, kasih mereka satu lamsam uang. Ibu kasih challenge sama mereka. Kalau mereka untung, Ibu akan double keuntungannya. Jadi mereka harus untung. Kalau nggak untung, mereka nggak akan dapat modal lagi dari Ibu. Ya, hanya untuk main-main aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu Bu. Jadi ini bukan cuma masalah untung rugi juga, ini juga masalah pendidikan. Ingat tadi kalau uang ya, kalau kita aja bermasalah dengan mengelola uang, ya uang tidak akan pernah menjadi solusi. Nah, ini caranya bagaimana kita melatih barangkali ya. Melatih diri ya, melatih tim uang. Anak kita juga supaya mereka mau bertanggung jawab dengan pengelolaan uangnya. Oke. Jadi satu yang tadi sudah dibahas, apa sih caranya untuk mendapatkan modal? Itu ternyata dari fisik kita, apa yang kita miliki, kesehatan kita, mata kita, telinga kita. Ini modal utama. Karena untuk melihat opportunity kita harus jeli, mendengar apa kata customer. Lalu kita juga harus mulai melihat-lihat apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Ini semua adalah modal yang luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah modal dari kantong sendiri. Dan 90%
pengusaha menggunakan Kantong uang sendiri. dari kantong sendiri untuk memulai bisnis. Nah, apakah bisnisnya catering, ya warung kelontong, atau mungkin bisnis-bisnis yang menggunakan skill sendiri, biasanya mereka pakai uang sendiri. Nah, ada satu trik yang harus dipikirkan. Kalau Anda menggunakan uang sendiri, harus dipisah antara uang usaha dengan uang Rumah tangga. rumah tangga. Oke. Jangan campur aduk. Karena kalau campur aduk, kita tidak bisa menilai bisnis ini sukses atau enggak. Karena sedikit-dikit ditutupin sama rumah tangga. Iya. Lama-lama rumah tangganya nggak ketutup tuh sama Betul. bisnisnya juga. Ya, atau kita bisnisnya bagus, tetapi kita mengalihkan untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah kepada bisnis. Akhirnya Yang diberi nilai tambah rumahnya. Pakai televisi yang lebih baru, sofa yang lebih bagus, dan lain-lain sebagainya. Sekarang lagi pada mikirin sofa sekarang nih. Oh gitu. Jadi memang harus dipisahkan ya kalau mau uang Pisahkan. dari kantong sendiri, Ya. apalagi ini bisnis keluarga, tetap harus dipisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan rumah tangga. Itu Betul. tipsnya. Jadi sudah ada dua ya, modal dengkul dan modal dari kantong sendiri, dan yang biasanya yang kantong sendiri pun juga menggunakan dengkulnya. Oke, kita akan kembali lagi tetap di Motivatalk dengan 5 cara lainnya untuk bisa mendapatkan modal untuk bisnis.